Oke, sekarang kita ke Gus Nur. Tamu kita yang satu ini tidak kalah kontroversinya, lahir di Bantul 11 Februari 1974 dengan nama Sugi Nur Raharja, namun lebih dikenal dengan panggilan Gus Nur. Panggilannya ini pun ada yang mengkritisi bahwa Gus tidak pantas dipakaikan karena Gus Nur bukan berasal dari keluarga pesantren, bahkan dikatakan bahwa Gus Nur malah nggak belajar Quran, nggak ngaji, dan lain-lain. Mengaku banyak belajar di Cak Nun MH Ainun Najib, Gus Nur punya pondok tahfiz Quran di Palu, Sulawesi Tengah, dan saat ini disibukkan dengan kegiatan sosialnya dan bisnisnya di G13. Punya banyak jemaah di setiap ceramahnya, bahkan sampai di luar negeri. Gus Nur juga adalah seorang YouTuber dengan Munjat channelnya. Sekarang subscribernya sudah hampir 500 ribuan. Bisa diceritakan sedikit nih tentang hal ini, Gus Nur? Silakan Gus Nur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung aja ya. Jadi kalau kami boleh jujur ya, saya, Babe Hekal, Bunda Neno, dan teman-teman yang lain yang sekarang ini lagi terancam, terintimidasi, terdolimi, bahkan terjarah martabat, ketenangan, kedamaian, harga diri semua. Sebenarnya kalau kami boleh ego sedikit saja, kami tidak usah teriak-teriak marah-marah kepada rezim ya. Kami cukup duduk manis saja. Itu sebenarnya enak ya. Bunda Nino, Babe Hakal, saya dan teman-teman yang lain itu bukan sombong ya. Ini sekedar blokosuto aja, bukan niat sombong. Ini hanya sekedar buka wacana cara berpikir aja. Kami berada di zona nyaman. Ya, mobil ada, rumah ada, santri ada, anak lucu-lucu gitu kan. Bisnis jalan. Ini masuk kategori freedom ya, freedom finansial. Kami diem sajalah. Itu insya Allah cukup lah kalau hanya untuk hidup sendiri. Kalau hanya untuk mikirkan diri sendiri itu cukup. Tapi entah kenapa, coba tanya sama Bunda Nino, tanya sama Babe Hekal, saya yakin beliau-beliau juga nggak akan bisa menjawab gitu loh. Kenapa gitu? Semuanya mengalir seperti air, berembus seperti angin gitu. Tiba-tiba kami seperti ini gitu. Jadi kalau ada yang ngomong, Gus Nur kamu kok nekat? Ini bukan nekat gitu. Ini juga bukan takut, tapi nggak tahu ini apa gitu. Jadi diem aja lah lihat anak gitu kan ngaji itu, murojaah gitu kan, masya Allah. Ya, lihat usaha lancar. Ya intinya zona nyaman lah. Untuk apa ngeritik-ngeritik penguasa? Nggak dapat bayaran, nggak ada yang bayar. Demi Allah, wallahi nggak ada yang bayar. Saya sama dengan Babe Hekal. Saya sama dengan Bunda Nino. Ya, katanya saya dibackingi sama Tommy Soeharto. Ya, katanya saya sudah kenyang makan uang Prabowo. Naudzubillah min dzalik. Ya, kami keluar duit sendiri, keringat, uang, harga diri, waktu, tenaga, pikiran. Itu kami infakkan semuanya. Untuk apa sebenarnya? Kadang-kadang saya tanya, apa yang saya dapat? Apa yang saya cari? Kalau pakai algoritma akal manusia itu kayaknya nggak kuat gitu kan. Jadi, coba saya ulang ya. Jadi kami berada di zona nyaman. Ngeritik penguasa ada apa? Dapat apa? Dilaporkan polisi. Harus sidang setiap minggu. Ya setiap sidang minimal 10 juta lah setiap sidang. Itu rutin setiap Selasa itu. Coba. Kalau nggak wayarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bangkrut kayaknya itu. Setiap Selasa itu 10 juta itu minimal. Ya teteh bengeknya lah. Walaupun ada beberapa lawyer yang ikhlas lillahi ta'ala nggak mau dibayar. Tapi tetap aja ada budget-budget yang di luar skenario. Itu kami jalani itu. Ya, di Surabaya. Begitu Surabaya divonis 1,5 tahun, baru nafas.
langsung dipanggil ke Palu. Harus sidang di Palu tiap Rabu, tiap Kamis atau Rabu itu, tiap Kamis. Lebih berat lagi itu transportasinya, wajib naik pesawat. 2 orang, 3 orang pulang pergi. Nah, jadi kami marah kepada rezim, marah kepada penguasa itu, kami nggak dapat apa-apa. Kami nggak dapat kekayaan. Ya, kami nggak dapat apalah itu, nggak ada yang bayar, nggak ada yang backingi, nggak ada. Nah, jadi semuanya berangkat bukan lebay sih, tapi memang lillahi ta'ala. Bukan karena sensasi, bukan karena popularitas, bukan karena ingin terkenal, bukan karena viral, ya bukan karena apa. Ya kalau saya refleksi pelan-pelan mungkin ya, ada hujah yang wallahualam ini salah apa benar ya. Mungkin ini semata-mata demi generasi anak cucu kita kelak, yang pertama. Yang kedua, mungkin untuk negeri kita. Ya, kita nggak kenal Bung Tomo, ya, kita nggak kenal Tuanku Imam Bonjol, kita nggak bertatap muka, tapi mereka harum, tercatat oleh sejarah. Ya, mungkin kita penerus beliau-beliau ini. Tapi yang lebih penting lagi ini semata-mata karena lillahi ta'ala. Kadang-kadang kami mengukur, Babe Hekal insya Allah juga sama lah, Bunda Nino pasti sama. Kami mengukur sebenarnya. Walaupun kami teriak sampai robek mulut kami, percuma. Nggak ada hasilnya sebenarnya. Karena sekarang ini semua sektor ekonomi, makro, mikro, semua sudah dikuasai itu sama Fir'aun jahiliyah itu. Jalan tolnya punya Fir'aun, mall-mallnya punya Fir'aun, kartu e-tolnya punya Fir'aun. Bahkan kita bangun tidur, mandi ke kamar mandi harus pakai sabun. Sabunnya produknya Fir'aun. Udah semuanya itu punya Fir'aun semua. Jadi media punya Fir'aun. Ya Fir'aun yang sekarang ini maksudnya. Tapi sekarang lebih parah dari Fir'aun. Sejahat-jahatnya Fir'aun nggak punya utang. Gitu kan, nggak mewarisi utang. Nah, jadi kami sadar, ya Allah, gitu kan. Mau dilawan pakai apapun, kami tetap, ya istilahnya kan nggak mungkin didengar sama mereka. Rezim pengkhianat, rezim penipu, rezim munafik. Ya Allah, laknatullah, teriak sampai robek mulut ini. Nggak akan masuk. Karena memang takdirnya bangsa ini memang sudah seperti ini. Nah, tapi sekali lagi ya, kembali ke hakikat tadi itu. Batin ini seperti mengalir saja. Saya tahu ya Allah, bahwa suaraku tidak akan didengar. Dan saya tahu ya Allah, bahwa suaraku tidak akan bisa merubah apa-apa. Tetapi ya Allah, walaupun suaraku tidak didengar, walaupun suaraku tidak merubah apa-apa, tetapi minimal kelak di hadapanmu ya Allah, aku punya hujah. Bahwa aku ada di garis ini. Aku ada di barisan ini. Ini hitam, ini putih. Dan aku tidak netral. Aku ada di barisan ini, ya Allah. Begitu, saudaraku ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya garis bawahi lagi. Ya Pak, ya Babe Hekal mudah-mudahan sabar. Bunda Nino mudah-mudahan tabah gitu ya. Jadi kami juga dituduh Syiah, kami dituduh antek-Wahabi, Wahabi, HTI. Ya tapi nggak apa-apa lah, semua kami jadikan suplemen batin, vitamin jiwa. Ya sugesti positif alam bawah sadar. Dan kami nggak mikir mereka, kami nggak ngurus mereka. Kami akan fokus dengan perjuangan kami, hasil atau tidak. Dan kami akan tetap bismillah tawakal ala Allah, mudah-mudahan tetap istiqomah, tidak menjilat, tidak terima uang-uang subhat dari manapun, lebih baik saya mati kelaparan daripada harus terima uang subhat seperti itu. Allahu Akbar. Nah, kurang-kurang lebihnya. Makanya ayo 2 menit terakhir, ayo kita bergandengan tangan ini yang ada di grup ini. Ayo, yang punya uang jihad dengan uangnya, yang tidak punya uang jihad dengan pikirannya. Bantu saya, bantu kami dengan pemikiran-pemikiran, ide-ide, konsep-konsep gitu ya. Nah, apa?
Kalau nggak punya apa-apa, minimal bantulah dengan doa saja. Ya Allah, mudah-mudahan Babe Hekal, Bunda Nenu, Bang Rafli Harun, atau kami ya, yang baru lahir itu, mudah-mudahan kau berikan kekuatan ya Allah. Karena yang kita lawan ini bukan hanya kekuatan finansial, bukan hanya kekuatan materi, tapi kekuatan sihir juga ini yang kita hadapi ini. Ada sihir, ada Ya'jud wa Ma'jud. Ya, ada konspirasi Dajjal juga berat sekarang ini. Nah, tapi insya Allah dengan doa-doanya Anda semua, bismillah, kami akan tetap jalan. Ya. Sampai kapanpun, sampai tetes darah penghabisan. Barakallah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan